Guys, tadi mah Blasono banjirnya tingginya sememek tahu. Sekarang mah udah nggak sememek lagi. Jakarta. Kita masih membahas tentang kebanjiran yang ada di DKI Jakarta, yang seolah-olah persoalan kebanjiran di DKI Jakarta adalah persoalan yang tidak pernah selesai, teman-teman. Memang kalau kita melihat dari struktur tanahnya atau dari faktor geografis, daerah DKI Jakarta ini adalah daerah yang secara struktur bangunan wilayahnya atau bentuk wilayahnya itu berada di bawah, teman-teman. Dan ada warga sipil, orang dari teknik sipil juga mengatakan bahwa setiap tahun DKI Jakarta mengalami penurunan tanah dikarenakan operasional pengambilan tanah yang diambil dari bor air itu terlalu banyak. Ini juga diakibatkan dikarenakan populasi di DKI Jakarta dari berbagai wilayah itu banyak jumlahnya, teman-teman ya. Nah, kendati pun begitu, kita tidak membicarakan tentang inventarisir DKI Jakarta yang menjadi kota metropolitan, kota paling sibuk itu. Tetapi kita di sini akan membahas tentang bagaimana penanganan pemerintahan terhadap bagaimana kebanjiran yang ada di DKI Jakarta. Dulu pernah Kang Deddy Mulyadi memberikan satu saran pada saat itu yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies Baswedan, yang Bapak Anies sendiri, teman-teman, kita ngerti dulu pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan kenyataannya kita tidak bicara Bapak Anies Baswedan dulu bagus, enggak. Buktinya sekarang Jakarta masih kebanjiran. Justru Bapak Ahok, yang saya tidak mengatakan Bapak Ahok juga berhasil, tapi paling tidak Bapak Ahok itu bisa untuk menuturkan satu gagasan. Ya, ini yang dibutuhkan oleh pemimpin. Hasil itu bukan yang dituntut, teman-teman, tapi kerja bisa maksimal enggak, gitu loh. Ketika Kang Deddy Mulyadi banjir Bandung nih, beliau langsung instruksi begini, dan sekarang kemarin pada saat ada perumahan di daerah Soreang itu langsung dicabut surat izinnya. Tambang-tambang ilegal dicabut semuanya. Kenapa? Karena itu yang bakal berpotensi membuat banjir dan longsor. Gitu loh. Ya, saya bukan membagus-baguskan Kang Deddy, tetapi siapapun pemimpinnya, kalau dia punya gagasan, kalau dia punya pikiran untuk bagaimana mengentas satu persoalan, ini saya kira sudah saya bilang ini layak untuk diacungi jempol, teman-teman. Coba kita lihat bagaimana pendapat netizen, teman-teman ya, silakan. Guys, Jakarta kebanjiran guys. 10 tahun nggak pernah banjir. Oh ya, banjir guys. Jakarta kebanjiran selama 10 tahun nggak pernah banjir, sekarang banjir lagi. Alhamdulillah ya, nikmatin aja. Mudah-mudahan dengan hujan ini yang sedang punya hajat dikabul, yang sakit disehatkan, yang belum menikah dicepat nikahkan, ya nggak? Yang belum punya anak juga cepat punya anak. Ya, asik seru. Nah, alhamdulillah dah waktunya turun hujan ini, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Berdoa teman-teman saat turun hujan, karena insya Allah hujan ini berkah dan rahmat dari Allah semuanya. Jangan lupa doanya, Allahumma inna soiban nafian, ya enggak? Tuh, seneng banget tuh ya kan, mereka semua jadi nggak perlu lagi ke wisata-wisata, langsung. Hujan banjir sudah biasa, hujan sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Seperti kisah cintamu guys, dia sudah pergi namun kenangannya masih terasa. Ya Allah, saudaraku, itu lagi banjir di daerah mana ya? Kayaknya bukan di daerah Aceh ya. Ya Allah, makanya saudaraku berdoalah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik. Di Aceh juga nggak ada yang minta untuk musibah banjir. Di Aceh juga enggak mengharapkan musibah ini. Jadi untuk kalian saudaraku yang ada di luar Aceh, berkatalah yang baik-baik, berdoalah yang baik-baik, karena musibah itu kita nggak tahu hari ini Aceh yang kena. Nah, di sini sudah mulai banjir ya. Di daerah mana? Daerah Jawa atau daerah mana? Ya. Jadi musibah itu Allah yang beri, wahai saudaraku. Kita berdoa yang baik-baik. Kita atas nama Islam, kita bersaudara semuanya. Kalau orang Islam satu sakit, maka semua akan sakit. Mari kita berdoa untuk saudara-saudaraku di Jawa, dimanapun yang sedang musibah. Semoga mereka tabah, semoga mereka bisa melewati musibahnya, semoga mereka dapat bantuan, semoga mereka selamat. Nah, berdoa untuk saudara-saudara kita yang baik-baik
apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, baik-baik yang kita ucapkan, makanya yang baik-baik datang kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, makanya keburukan juga akan menghampiri kita. Jadi wahai saudaraku, jagalah lisan kita, jagalah perkataan kita. Mari kita berdoa yang baik-baik untuk saudara-saudara kita yang lagi musibah bencana banjir di seluruh Nusantara. Amin amin. Pak Dede, yo kumaha yo Pak Dede, banjir Pak Dede, yo di Jakarta Pusat Pak Dede, Raja Wali Pak Dede, aduh, mohon bantuannya Pak Dede tuh. Nggak boleh teriak-teriak, Pak Dedi, tolong Pak Dedi, te gitu carana. Lain bagian nanya, jadi tonggo gorowokan Pak Dedi, Pak Dedi. Akan kegorowokan Pak Dede, kegorowokannya mau Pramono, kemana Pramono? Mas Pramononong, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air pakai ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Dedi aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Dedi juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan, minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan pendukung Anies. Tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Pram dan tentu pada salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini, Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies. Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Jakarta izin, airnya nih, hujannya nih luas,
dari mana-mana ngumpul. Mesin pompanya ini. Nah, ya syukur sih ya, minimal kan ada penanganan gitu ya. Cuman maksud gue nggak sebanding banget sih. Lagian juga udah rata. Aduh. Luar biasa ya. Cuman segini doang pompanya. Ini mah mau dipompa sampai 5 jam sampai sehari juga menurut saya mah kayaknya nggak surut-surut deh. Kalau cuman ngandelin pompa doang nih teman-teman ya, punten ya. Soalnya kan volume air jauh lebih gede menurut saya ini mah. Aduh, kecuali ada drainase pembuangan air gitu ya, baru mungkin akan lebih aman gitu dan prosesnya lebih cepat gitu ya. Sebagian lari ke drainase ya entah kemana gitu kan pembuangannya, sebagian dilempar ke kolam ini kan kayak kolam nih guys ya. Terus juga kolamnya tinggi banget ini, airnya udah volumenya udah luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air, bukan? Ya memang begitu. Nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi Guys, tadi mah Blasono banjirnya tingginya sememek tahu. Sekarang mah udah nggak sememek lagi. Soalnya udah nyampe depan, jalannya udah tinggi guys. Tadi Blasono mah jerote ya guys. Tuh, jalan ke banjir guys. Banjir, naik dindi banjir, nggak iso lewat. Semua banjir. Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya katakan Anda pembohong. Saat warga masih terjebak banjir, cara pemimpin datang justru bikin geram netizen. Video ini bikin netizen membandingkan. Prabowo dan Gibran datang ke lokasi banjir tanpa jarak. Turun langsung, becek-becekan, masuk ke permukiman, dengar keluhan warga. Tapi di Jakarta, Gubernur DKI Pramono Anung meninjau banjir dari helikopter. Langsung ramai komentar. Ini bencana, malah buang-buang anggaran. Kenapa harus helikopter? Apa tidak bisa pakai drone saja? Belum cukup di situ. Wakilnya, Rano Karno, turun ke lokasi naik perahu karet. Netizen pun menyindir. Takut sepatu kotor? Takut celana basah? Bahkan ada salah satu netizen yang mengungkit video terkait pernyataan Rano Karno tentang tidak pentingnya Giant Wall. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Seawall. Saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Gue jadi makin yakin kalau warga Jakarta itu kebanyakan pintar-pintar ya sayang. Bener banget, Jakarta ngapain bangun Giant Seawall? Gak usah, gak perlu. Soalnya warga Jakarta itu mau jadi Aquaman sayang. Anak abah itu rata-rata tuh pengendali air sayang. Jadi gak perlu bangun Giant Seawall ya. Siapa tahu mereka itu memang lagi berseluncur gitu. Lagian ya, kok bisa sih itu angin-angin mengarahkan air tersebut ke wilayah-wilayah Jakarta? Angin itu bukannya punya KTP sayang. Kenapa diarahinnya ke situ? Jangan-jangan itu air yang datang ke wilayah Jakarta itu iri gitu loh sama angin, pengen dibikinin KTP juga buat warga Jakarta yang bilang kalau itu banjir. Gua kasih tahu itu bukan banjir sayang, tapi itu airnya lagi parkir ya. Sesuai dengan filosofinya sayang, perubahan. Nah, itu sedang merubah Jakarta menjadi lautan. Perubahan bukan? Baru banjirnya selutut, sepinggang, seperut. Masa gitu aja ngeluh sih? Jangan ngeluh lah kalau banjirnya udah di atas kepala kalian. Nah, baru. Lagi pula ini banjir kan gara-gara musim hujan guys. Ya wajar dong jadinya banjir. Banjirnya juga masih banjir air ya kan? Perbandingannya tajam. Yang satu masuk lumpur, yang lain menjaga jarak dari penderitaan rakyatnya. Sekarang, publik bertanya, apa air ini hanya sebatas parkir? Komentar di bawah ya. Oke ya, gimana tuh?
Warga sudah banyak yang protes. Warga sudah banyak yang merasa bahwa mereka terganggu secara aktivitas, secara kenyamanan, apalagi atas fenomena kebanjiran. Kita tidak menyalahkan banjir. Banjir itu sunatullah dan memang perlu banyak dimaklum untuk wilayah Jakarta ini sangat sensitif pada saat musim dingin atau musim hujan tiba. Kita nggak bicara di sana. Kita bicara tentang bagaimana sikap pemerintah, gitu loh. Ya kita doakan mudah-mudahan pemerintahan Bapak Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta bisa menangani persoalan-persoalan kebanjiran yang ada di DKI Jakarta ini dengan maksimal, dengan bijaksana, dengan signifikan. Ya, tetapi sejauh ini apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Bapak Pramono, oleh Pak Dul, itu justru menandakan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi persoalan banjir. Sementara seorang pemimpin mau tidak mau, siap tidak siap, harus bisa menghadapi segala tantangan dan persoalan yang ada di wilayahnya. Gitu loh. Memang tugas pemimpin harus disertai dengan rasa pusing, rasa capek, diprotes sana sini. Itu sudah sudah lazimnya keniscayaan bagi seorang pemimpin seperti itu, teman-teman. Ya, yang baik pun dikritik, apalagi yang nggak baik gitu. Kita contoh Kang Deddy Mulyadi, kita katakan baik ya, semua baik. Bapak Pramono baik, Bapak Anies Baswedan baik, kita semua katakan baik. Tapi ada saja yang nyinyir gitu loh. Itu sudah konsekuensi. Nah, di sini yang dituntut oleh warga adalah satu hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah, apa? Penanganan kebanjiran, titik, mau bagaimana? Gitu loh. Jadi soal Jakarta ini susah karena daerahnya begini, kita nggak bicara itu, kita bicara bagaimana langkah pemerintah, gitu kan? Nggak ada yang dituntut dari warga itu. Mending Bapak Anies Baswedan kalau kayak gini. Bapak Anies Baswedan walaupun sekarang ya punten Jakarta masih tetap kebanjiran, atau yang dikatakan Bapak Anies Baswedan air parkir atau apa itu namanya lah, kurang lebih begitu ya kalau nggak salah tuh. Ya apapun itu, tapi paling tidak ada gagasan. Itu coba-coba yang sekarang nih Bapak Pramono Anung nih. Contoh kemarin Kang Deddy Mulyadi pada saat kebanjiran, ini tata kelolanya begini, tata ruangnya harus diubah. Nggak boleh, itu pohon-pohon ditebangin, harus ditanemin, dikasih uang yang nanam 50.000. Tuh itu Kang Deddy, Pak. Coba bisa nggak pemerintahan DKI Jakarta bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Kang Deddy? Bukan berarti membandingkan dan tidak mesti seperti Kang Deddy. Bapak Pramono Anung kalau menuturkan gagasannya bisa jadi lebih bagus. Cuman sekarang mana gagasannya selain kemarin atau beberapa tempo lalu itu yang bukan banjir sekarang? Itu ngomongnya masih ngantuk, belum tidur lah, ini banjir kiriman atau no, itu bukan yang diinginkan oleh warga. Itu bukan yang diinginkan oleh masyarakat, teman-teman. Paham ya? Oke, itu kiranya teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta demi untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.